10 menit Sholat lah paling dulu, lama. saya sudah sholat tadi. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut dengan Pak, Pak, boleh tahu nama pendeta, namanya Pak aslinya? Nama saya Alton Sitepu, Uni. Saya panggilnya Pak Aton. Iya, Alton. Bahas Sitepu Alton, juga boleh. oke. Pak Pendeta Sitepu atau Alton, oke. Salam kenal ya Pak. Oke, Ini Ustadz saya, Ustadz Alif. Saya adalah mahasiswi beliau. Beliau santri beliau. Baik, sekarang kita sapa saudara kita yang lain. Nanti Pak Alton kalau ada pertanyaan lagi boleh diajukan. Insya Allah Ustadz Alif dan saya kalau bisa jawab kita jawab. Kalau tidak bisa jawab kita jadikan PR sebagai bahan edukasi kita semua. Kita sapa lagi kepada Wildan Syauqi. Halo. Wildan Syauqi. Wildan Syauqi. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kalau tidak bersuara saya ulangkan ke Palung Marijuana. 1, 2, 3. Terima kasih Wildan sudah masuk ke sini. Oke, Bang Munte. Oh, Iya. tadi Teon dulu kayaknya ya. Teon dulu ya. Sorry Bang Munte, Teon dulu yang masuk ya. Halo Teon, selamat malam. Silakan. Oh, iya, iya. Malam Uni, lanjut dulu nih. Teon muslim non muslim? Muslim Uni, lanjut Uni. Oke, standby dulu kalau begitu. Oke, Bang Munte, perkenalkan diri Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Parlin Munte, asli dari Medan, orang Batak juga. Tapi agama Muslim. Oke. Waalaikumsalam Kebenaran, warahmatullahi wabarakatuh. kebenaran dulu pernah juga sekolah di Mustopawiyah Purbabaru. Mustopawiyah Purbabaru. Cuman perasaan tadi agak ada yang aneh deh. Ya, Kata siapa tadi, kata Abang? Sitepu. Iya betul. Kata Abang Stepu tadi kok ada kristologi dipelajari pesantren ya. Kalau setahu saya sih sampai sekarang ini nggak pernah. Ya, nggak ada. Itu nggak ada. Kita sudah klarifikasi dan kita bisa pastikan tidak ada satupun pesantren yang mempelajari kristologi. Dan mudah-mudahan tahun depannya lagi diajarkan kristologi di dalam pesantren-pesantren. Itu yang coba saya upayakan dengan kawan-kawan kita ya. Saya ingin memperkenalkan ilmu kristologi tentang Kristus dalam perspektif kekristenan, Yahudi dan juga Islam. Ilmu komparasi agama. Sebenarnya perbandingan agama itu sudah ada. Sekarang diganti namanya menjadi ilmu agama-agama. Tapi saya ingin lebih memperkenalkan lebih jauh apa itu tentang korelasi dalam Bible sendiri. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, makasih Bu. Ya, setahu saya memang sih ya nggak ada dan juga benar kata Bang Alif tadi ya, kita kesibukan pelajaran untuk anu Islam aja banyak masalahnya kan begitu. Jadi kayaknya nggak sempat deh untuk kesana-sana gitu maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Itu saja mungkin yang mau disampaikan Bang Munte. Ada lagi? Ya, cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau bertanya, diskusi di room saya. Saya izin kick Bang Munte untuk mengganti dengan teman-teman yang lain yang di bawah. Baik, saya sapa Putra. Halo Putra. Kita masih menyambut Ustadz Alif ya. Mungkin ingin diskusi ngobrol santai dengan Bang Sitepu. Kalau dengan saya pun tidak masalah. Silakan. Siapa ini? Putra Rahman Kurmabala. Ya, oke. Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahman gitu. Tadi ada juga Sitepu tadi ya. Pendeta Sitepu. Oh, pendeta itu ya. Kalau ini siapa tadi? Dari Munti itu kami sama juga, aku juga bermarga, aku pernah nginangin sama si Tepu tadi. Kami itu berusi 5 itu menjuah kita Krina marga berusi 5 kami itu sama si Tepu itu dah. Oke. Jadi sini Mbak Uni, saya apa sih yang mau diperkenalan diri gitu ya, atau apa gimana? Ya silakan perkenalkan diri Anda, terus ya mungkin ada apa yang mau Anda sampaikan di room saya. Ini adalah room diskusi.
Oke. Yang ingin saya sampaikan untuk room ini memang saya udah ngikuti si Mbak Uni sih ya, Mbak Uni Rifa udah saya ikutin, luar biasa banget Anda sebagai host Mbak. Saya salut kepada Anda, Bang Zuma, kepada juga tuh Bunda Bunda Rahma juga kepada Bang Azka, itu luar biasa banget. Jadi kedepannya saya mungkin ya ingin memberikan masukan kepada teman-teman kita yang Muslim ya, mudah-mudahan teruslah berjuang menyebarkan kebaikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan oten-oten sekalian. Jangan biarkan oten-oten ini berkeliaran di sini. Ya, Kita terima kasih. Iya, kita aja Kak Ya. Uni ya. Ya. Dan jangan lupa dengan cara yang terbaik. Dengan Iya, cara yang betul. terbaik. Bil hikmah, Dengan bil cara hikmah, terbaik, insya Allah. ambil hikmahnya. Begitu, betul itu. Jangan ada antara satu seperti apa ya, kayak sejenis, jangan pernah terjadi timbul ucapan pelecehan terhadap sebuah simbol ketuhanan seseorang. Kalau ingin mencari itu namanya kebenaran, harus dia menentukan ada dalilnya, ada juga Quran hadisnya, atau juga dalam Bible Injil. Siap. Itu harus sesuai dengan fakta semua. Jadi begitu. Kalau sudah kalah berdebat, jangan menghujat atau melecehkan simbol identitas agama seseorang. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah. Makasih ya Rahman, advice-nya, betul, thank Mbak you. Yo, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada teman-teman Muslim ya. Kalau boleh saya tahu, cuman pendeta Sitepu berarti yang non Muslim di sini ya. Nathan Muslim ya? Nggak apa-apa Uni. Ya. Nathan Muslim? Benar, Halo? Muslim nih. Hah? Iya, Islam. Oke. Muslim nih. Ya. Jadi di sini room tempat bertanya tentang Islam. Saya tidak izinkan ada debat kusir di sini, dan saya juga mohon maaf tidak izinkan Muslim begitu saja bertanya kepada Kristen, karena di sini adalah siar Islam, di mana Islam yang lebih kita fokuskan untuk disiarkan. Tetapi ketika narasumber dari pihak Kristen mengajukan tema untuk kita bahas atau ada kesepakatan dan mereka tidak masalah untuk diskusi, maka saya izinkan. Dengan catatan, saya juga lihat siapa yang akan masuk ke ranah diskusi. Tidak semua orang saya izinkan untuk berdiskusi. Mohon maaf sekali ya. Jadi misalkannya kalau ada yang ingin mengajak pendeta Sitepu untuk diskusi di room saya pastikan bukan orang-orang yang baru saya kenal, tapi orang-orang yang memang sudah terbiasa dalam ranah diskusi dengan cara yang baik. Itu pun walaupun dia apologet, tapi nanti akan cenderung ke debat kusir. Kalau memang pada akhirnya saling serang, mungkin saya turunkan dua-duanya atau salah satu. Dan saya tidak akan segan-segan menurunkan pihak Muslim di room saya ini, karena ini room tentang siar Islam. Kita mencoba bil hikmah, bukan dengan cara yang cara-cara yang tidak baik. Oke, mungkin itu saja ya. Baik, di sini sudah ada Tristan. Silakan Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama tolong di follow saya ya, ini akun baru, saya newbie juga. Sekian dan terima gaji. Silakan ini. Ya, Saya mau jadi di ngomong sini apa bingung, saya nggak tahu tema ini ya. ya, kalau ingin ngobrol santai dengan Pak Sitepu, silahkan. Tapi saya tanya dulu, Pak Sitepu bersedia ngobrol dengan salah satu teman saya Muslim dan tidak saya izinkan semuanya, ataupun nanti kalau ada yang masuk itu hanya menjawab terkait tentang Islam saja. Kalau memang Anda ingin ngobrol-ngobrol santai, kita layani di sini. Bersedia Uni, bersedia. Oke, silakan ajukan apa kira-kira topik yang memang kita angkat bersama untuk kita bicarakan dua arah. Silakan. Tentang apa? Tentang esensi ketuhanankah, konsep ketuhanan, itu terserah Anda. Atau Anda silakan bertanya saja, biar kami Muslimnya menjawab. Silakan Anda bertanya dulu. Silakan Pak Sitepu, pertanyaan Anda diajukan lagi. Jadi begini Uni, masalah ini nggak apa-apa nih Uni. Jadi nanti yang lain jadi nggak ada waktu untuk bertanya nih. Nggak apa-apa. Anda yang bertanya di sini, biar kami yang menjawab di sini. Ataupun nanti kalau ada diskusi, saya akan kasih waktu H2H saja. Jadi begini, ini saya tidak tahu jenis pertanyaan atau bukan ya. Karena saya tadi waktu pertama kali masuk, saya sempat mendengar masalah Tritunggal, begitu.
Nah, kalau dari pengajaran Kristen khususnya memang secara jalur Kristen aja, masalah Tritunggal itu memang terjadi banyak perdebatan-perdebatan di antara kaum-kaum lainnya seperti itu. Tapi yang saya pahami dan yang saya yakini, memang di Alkitab juga tertulis khususnya di kitab Kejadian. Sebelum lanjut, izin saya bersih-bersih room dulu biar kita fokus, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, Yakuza izin Uni turunkan ya, Dek. Iya nih. Oke, Yakuza Makasih, Uni. izin. Oke, thank you so much telah jaga room Uni. Nathan, izin saya turunkan ya. Tion, izin saya turunkan. Silakan menyimak di bawah. Rahman, izin ini turunkan. Riyad Mahrez, sebelum saya turunkan, silakan ada yang mau disampaikan. Biarkan Tristan dan Ustadz Alif di atas. Silakan, Riyad. Riyad, ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke, izin ya menyimak di bawah. Saya akan biarkan kasih ruang hanya untuk para pendiskusi saja. Kalau ada teman-teman Kristen ingin memperkuat dari pihak Kristen, silakan naik. Saya tidak terima lagi Muslim ya. Thank you Riyad. Saya kunci di sini narasumber saya yaitu Ustadz Alif dan Tristan. Untuk sementara handle dulu Tristan. Baik, saya di sini izinkan hanya beberapa narasumber biar kita tidak terganggu. Di sini sudah ada pendeta Sitepu. Selamat datang. Saya hanya menaikkan Kristen, pihak Kristen saja ya. Saya tidak akan naikin pihak Muslim lagi. Saya percayakan diskusi ini kepada dua saudara saya, Ustadz Alif dan juga Tristan. Dan tentu saya juga sebagai moderator juga bisa jadi narasumber juga, nanti sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi saya harap kalau ada dari pihak Kristen yang ingin memperkuat, dari pihak Kristen memperkuat hujah dari Pak Sitepu, Pak Pendeta Sitepu, silahkan minta permintaan naik. Dengan catatan kalian dipastikan Kristen ya. Saya tidak terima lagi umat Islam, saya kunci. Mohon maaf umat Islam, jangan minta naik lagi ke atas karena saya sudah kunci room ini untuk berdiskusi elegan, santun, tanpa narasi-narasi yang provokatif, bil hikmah Islam. Insyaallah saya percayakan kepada Tristan sebelum nanti Ustaz Alif juga hadir. Silakan Tristan dan Pak Pendeta Sitepu untuk saling berdiskusi dengan cara santun. Tapi sebelumnya izin teman-teman yang ada di YouTube, saya close untuk sesi tadi beberapa lama ya. Saya tutup untuk memperkuat pihak Kristen yang diwakili sekarang ini oleh Pak Pendeta Sitepu ya. Baik, untuk yang di YouTube izin saya close dulu, nanti saya akan kembali lagi melivekan diskusi santai kita, diskusi akademis kita, diskusi NKRI yang tidak, kalau kita harapkan NKRI tidak boleh bubar gara-gara diskusi ini ya. Jadi kita gunakan cara-cara bil hikmah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di YouTube. Kembali lagi saya hadir beberapa menit kemudian untuk menampilkan diskusi yang berharapnya elegan dan santun. Oke, silahkan Tristan dan Pak Sitepu kenalan dulu mungkin. Iya, perkenalkan, Pak. nama saya Pendeta Alton Sitepu. Saya lulusan teologi dan memang untuk khususnya untuk belajar lintas agama itu saya sangat tertarik ya, untuk semakin menambah ilmu pengetahuan saya dan semakin mempertebal juga kepercayaan saya atau keimanan saya, seperti itu aja. Tristan, perkenalkan diri Anda kepada Pak Sitepu. Nama saya Tristan. Saya ya belajar praktisi lintas agama, kemudian di sini saya hadir untuk memaparkan keimanan daripada Islam itu sendiri, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat Kristen ya, sehingga terjadi ya maklum, terjadi pengetahuan juga untuk diketahui gitu ya, sehingga kita moto yakni tak kenal maka tak sayang. Betul nggak nih? Yes. Salah. Ya. Ustadz Alif sedang sholat. Izin Julio Pontius, silakan jikalau Anda Kristen mewakili pihak Kristen, perkenalkan diri Anda dulu. Dan
nyatakan bahwa Anda siap masuk ke ranah diskusi ini akademis sesuai dengan nilai-nilai kebangsaannya, tidak menggunakan narasi-narasi provokatif, karena saya tidak akan segan-segan menurunkan siapapun yang saya anggap melanggar. Silakan, Julio. Nama saya Muhammad Penohil. Oke, ini salah satu contoh oknum yang harus diberangus di dunia ini ya. Itu salah satu oknum yang harus dimusnahkan di peradaban kita. Oke, saya undang Tante Uti Watimena. Oke, shalom Tante cantik, sayang, I love you. Apa kabar? Salah seorang penatua dari pihak Kristen. Apa kabar sayang, darling, sehat? Sehat-sehat. Oke. Tante Uti pada malam ini sudah ada di sini saudara-saudara saya yang siap berdiskusi dengan teman-teman Kristen, diantaranya Ustadz Alif dan juga Tristan. Dan di sini sudah ada Pak Pendeta Army of Jesus atau beliau dipanggil dengan Pak Pendeta Sitepu. Tante Uti yang seorang penetua yang salah satu debater senior yang sudah sebelum Abraham ada dan bahkan juga sudah ada. Apakah Tante Uti ingin berdiskusi masuk memperkuat hujat dari Pak Pendeta Sitepu? Kalau memang iya silahkan, dengan catatan saya akan atur sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, yaitu tidak boleh menghujat, tidak boleh menggunakan narasi-narasi provokatif, dan gunakan dalil literatur yang betul-betul tervalidasi dipercayai oleh kedua agama untuk digunakan dalam ranah diskusi. Tante Uti bersedia atau tidak? Silakan dijawab. Ya, aku bersedia. Keren. Udah lama ya. Baik, saya masih serahkan kepada Tristan dulu karena Ustadz Alif belum bisa bergabung dengan kita karena beliau sedang sholat. Nanti kita tunggu kabar dari beliau ketika beliau memang sudah selesai. Nah baik, Tante Uti, Pendeta, Pak Pendeta Sitepu dan juga Tristan dan Ustadz Alif, kita belum memiliki tema. Jadi saya rasa ajukan dulu argumentasi sehingga nanti kita dapat mosi yang kita angkat untuk dibicarakan pada malam kali ini. Silahkan saya persilahkan karena Pak Pendeta Sitepu ini perdana masuk di room saya. Saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk membawa argumentasi yang ingin dibahas. Kira-kira prolognya sekitar 3 menit maksimal ya. Saya serahkan kepada Anda untuk memperkenalkan kekristenan. Nanti kita akan temukan mosi apa yang ingin dibahas pada malam kali ini. Silakan Pak Pendeta. Kemudian setelah itu 3 menit untuk Tante Uti. Lalu saudara saya Muslim akan menyambut 3 menit kemudian. Silakan Pak Pendeta Sitepu. Saya usul ketuhanan. Silakan, boleh. Silakan Pak Pendeta. Suaranya di mute Pak, silakan dibuka dulu mic-nya. Oh ya, maaf, tadi kepencet. Untuk pertama-tama tadi saya buka handphone, saya sempat mendengar kata-kata tentang Trinitas. Nah, yang saya mau jelaskan adalah dari kami iman kekristenan khususnya, ya kami percaya bahwa Trinitas itu bukan karena konsep bapak-bapak gereja zaman dulu, tapi memang sudah tertulis di Alkitab, khususnya di Kitab Kejadian. Sebelum air bah itu turun, di situ ayatnya menjelaskan bahwa marilah kita. Nah, di situ sudah ada kata kita, berarti kan lebih dari satu. Nah, tetapi yang disalahgunakan para pendebat-pendebat yang selalu meremehkan itu adalah menganggap bahwa Tuhan kami itu adalah 3. Nah, dan apa yang saya pelajari selama ini di ilmu teologi ya saya percaya Tuhan itu satu, esa, cuma esensinya yang berbeda, itu tentang tugas. Tugas yaitu di mana waktu Allah Bapa itu tugasnya adalah di perjanjian lama. Sedangkan anak atau Yesus itu tugasnya di perjanjian baru selama 3,5 tahun sampai dia naik ke surga. Lalu Yesus di situ juga menjanjikan seorang penghibur, yaitu adalah Roh Kudus. Yaitu tugasnya adalah ketika Yesus naik, Roh Kudus itu turun dan sampai pada akhir zaman. Itu adalah esensi kami tentang Trinitas. Nah, yang saya mau jelaskan, yang saya mau luruskan adalah pemahaman-pemahaman orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa kami itu Tuhannya 3 lah atau apalah. Ya, kami percaya Tuhan kami itu esa. Memang di Alkitab juga tertulis Tuhan itu adalah esa. Tetapi yang menjadi beranggapan 3 itu sama seperti telur. Ini adalah pelajaran yang mudah ya. Telur itu terbagi dari 3, cangkang, putih, dan kuning. Seperti itu aja sih contoh-contohnya. Memang
pelajaran Trinitas itu kalau tidak mengerti memang susah dicerna, itu aja Uni. Jadi jangan salah paham. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Saya kunci analogi yang dibawa adalah telur, cangkang, beserta putihnya. Mungkin Tristan nanti tanggapi argumentasi dari salah satu ataupun keduanya. Silakan Tante Uti, 3 menit maksimal dimulai dari sekarang. Ya, saya mau ngomong apa ya? Terima kasih Pak Pendeta, Sitepu, salam kenal. Ya, jadi kalau berbicara tentang konsep Allah Tritunggal, justru inilah Allah yang benar. Kalau menurut saya ya, kalau menurut teman-teman enggak ya, itu kan bisa dibicarakan ya. Tetapi konsep mengenai Allah Tritunggal ini memang sudah ya sudah disajikan ya. Bahkan Musa sejak awal penciptaan manusia dia mengatakan pada mulanya adalah ya kan. Lalu roh Allah, nah jadi ini dua ya, nggak mungkin dia mengatakan ini ya, Allah dan roh Allah ini udah ada. Alkitab menyatakan ya bahwa ketika Elohim berkata-kata, dia berfirman, ternyata firman itu hidup. Nah, ya kan, karena Allah kami itu roh. Oleh sebab itu, firmannya itu hidup. Jadi, firman yang dimaksud di dalam Yohanes, ya, Yohanes 1, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini adalah oknum pribadi di dalam diri Bapa itu. Yang sama seperti yang dikatakan, dalam telur, ada putih telur, ada kuning telur, ada cangkangnya. Nah, istilahnya firman itu ada sebagai putih telurnya gitu ya. Dan ini sudah diwartakan. Jadi sejak pertama Musa mengatakan ada firman, ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Nah, itu ya. Itu dia. Jadi konsep itu sendiri, karena dia mengatakan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai Allah yang maha kuasa ya. Dengan apa dia menampakkan diri kepada Abraham? Dengan dikatakan kejadian 18. Tuhan Tuhan atau Yud He Vav He itu menampakkan diri dalam wujud 3 laki-laki manusia. Jadi ketika dia pernah datang menjadi manusia, sang firman itu, nah itu sebagai Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang bisa begini. Kalau yang nggak bisa begini, itu bukan Tuhan. Dan saya tidak tertarik untuk mengikuti Tuhan yang tidak bisa seperti Tuhan saya. Gitu ya, silakan. Oke, nampaknya ada salah satu teman kita Kristen juga masuk. Saya sapa dulu, Pak Martin Panus. Kristen? Iya, selamat malam, shalom. Oke, shalom. Pak Martin Panus, apakah Anda masuk ke zona diskusi ini ingin berkontribusi, berdiskusi, memperkuat hujah dari pihak Kristen, atau hanya ingin menyimak, atau silakan? Ya, saya sendiri ingin membagi pengalaman juga tentang Alkitab. Dan Oke, saya bagus. juga ingin menyimak Siap. apa yang dikatakan. Oke, Ya, Anda ingin berkontribusi ya, ikut menjadi narasumber dalam ranah diskusi ini ya. Dibolehkan Pak Pendeta Sitepu dan Tante Uti? Silakan. Ikut ya, ya boleh sih, cuma kamu harus atur waktu, waktunya harus sama. Jadi seperti itu aja. Tenang, sedikit tenang. saja. Di room saya Sedikit saja. kita akan mendapatkan, kalian akan saya berikan kenyamanan dan kedamaian di sini. Tenang saja. Ya, Baik. Sejauh mana? Di sini- Sejauh mana yang dijelaskan oleh Bapak sama Sebentar, Ibu bentar tadi? Pak itu Martin, sebuah- sabar. Saya akan kasih Anda waktu berbicara, sabar. Siap. Baik, Siap. saya ulangi ya, buat teman-teman yang baru menonton dan menyimak ya, room ini, zona diskusi saat ini, di mana para narasumber saya yang saya hormati, silakan selamat datang Bang AYN dan juga Pak Martin yang baru datang. Saya, room Uniriva kali ini
mengadakan diskusi dua arah antara pihak Kristen dan pihak Islam. Di mana pihak Kristen diwakili oleh Pak Pendeta Army of Jesus atau Pak Pendeta Sitepu dan ditemani oleh Penatua Utiwatimena, salah satu debater senior dari pihak Kristen, dan ditemani oleh Pak Martin Panus, salah satu pihak Kristen yang mohon maaf mungkin kita baru kenal tapi tidak apa-apa, kita lihat bagaimana hujah beliau nanti di sini ya. Saya dari Silakan NTT, perkuat. Bu. Ya, dari NTT, salam kenal saudara Pak Martin Ya, dari salam NTT. kenal. Dan dari pihak Muslim ya, dari pihak Muslim mosi sudah diangkat yaitu tentang tema ketuhanan. Kita akan membahas berarti konsep. Ya, kita membahas tentang konsep. Maka di sini umat Islam diperkuat oleh pertama adalah Ustadz Alif, beliau masih sholat, nanti beliau akan kasih kode kalau memang beliau sudah selesai. Kemudian diperkuat oleh saudara kita Tristan, ya. Dan di sini saya sapa dulu Bang AYN, apakah ingin berkontribusi ikut dalam ranah diskusi ini? Memperkuat pihak Muslim. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini kan untuk memperkuat, ini kan diskusi akademis ya, ilmiah. Oke. Mungkin ada yang dilupakan hostnya gitu untuk membangun sebuah preposisi atau Ya. mempersamakan definisi dulu gitu kan, karena ini Ya, nanti kita mengangkat dua bahas konsep konsep. yang berbeda ya. Ya, tentu itu kita akan Oke. mengalir saja. Apa Anda mau berkontribusi atau Tidak, cuma Oke. sumbang saran aja habis itu. Oke, terima kasih Sumbang Sara. Mau standby di sini atau saya turunkan karena saya Turun saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini sudah saya tetapkan bahwa saya sebagai moderator juga akan ikut menjadi salah satu narasumber biar kita pas 3 dan ada perempuannya juga ya. Oke. Baik, tadi sudah diawali oleh prolog dari Pak Pendeta Sitepu dan Tante Utiwatimena. Silahkan Pak Martin untuk memperkuat dari pihak Kristen biar kami dari pihak Muslim yang di atas juga bisa melanjutkan prolog kami dari pihak Muslim. Silakan Pak Martin Panus. Ya, Bunda. Tadi kita sudah dengar penjelasan dari Ibu sama Bapak tadi. Di sini saya menambah saja, Bu. Menambah saja untuk memperkuat bahwa di Injil Yohanes ayat 2 itu, Injil Yohanes 2 ayat 16 jelas sekali bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang datang kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, gitu. Jadi kejelasannya tentang firman itu betul-betul firman yang hidup yang turun ke bumi ini lewat Ibunda Maria. Jadi kalau ada yang tanya bahwa Yesus itu siapa? Ya menurut kami agama Kristen Yesus itu Tuhan. Itu saja. Silakan kalau mau ditanggapi teman-teman yang lain. Sudah cukup? Saya memang tidak Sudah, Bu. kasih timer jelas, tapi saya percayakan kita bisa diskusi dengan cara teratur, tapi maksimal ya 3 menit maksimal. Baik. Kita dengan mosi konsep ketuhanan, maka seperti yang disarankan oleh salah satu netizen kita, Bang AIN tadi mengatakan, mari kita samakan preposisi dulu. Kita bicara tentang konsep. Maka Ustadz Alif, Tristan dan saya akan berbicara sesuai tema dulu. Apa pandangan tentang konsep ketuhanan ini dulu? Mungkin saya persilahkan kepada Tristan dulu, nanti saya terakhir, setelah itu Ustadz Alif baru saya. Silakan Tristan, 3 menit paling lama ya. Tristan, lanjut. Allah. Di dalam Islam, kawan-kawan sekalian, yang turun itu prinsip. Prinsip ini dimana akan diterima dengan akal sehat secara sempurna, yakni turun kalimat yang mulia, yang kalimat ini adalah kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah. Kemudian diperkuat di dalam Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah rahmanur rahim. Nah, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tadi la ilaha illallah adalah tiada sembahan selain Allah. Logiknya Tuhan itu memang satu. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Sebab alasan diberikan Al-Quran logik gitu. Sesuai dengan rasional dan akal sehat dan objektif. Di Ambiya 22 dikatakan jika ada ilah-ilah lain
selain Allah di langit dan di bumi, maka alam semesta ini akan binasa. Tuhan A ingin bumi ini petak, Tuhan B ingin bumi ini segitiga, Tuhan C ingin bumi ini bulat. Kira-kira jadi tidak bumi ini? Tidak akan terjadi, begitulah kawan-kawan sekalian ya. Nah, dalam prinsip ini Allah juga tegaskan dalam surat Al-Ikhlas 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menyatakan Allah itu maha tunggal, satu-satunya yang tidak bergantung kepada ciptaannya, satu-satunya yang tidak dilahirkan, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, satu-satunya yang absolut ya, satu-satunya yang tiada apapun yang setara dengannya. Ini pun adalah standarisasi dari Tuhan, yang Tuhan sendiri memberikannya kepada manusia, dan diseru dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah Al-Baqarah 21 dikatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, wahai Tristan, wahai Buti dan kawan-kawan sekalian, Rifa dan semuanya yang ada di bawah, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Tiada sesuatu apapun yang sama dengannya. Artinya, setiap yang diciptakan pastilah bukan Tuhan. Setiap yang diciptakan pastilah adalah ciptaan dan merupakan hambanya Allah. Maka di sini di Al-Quran dipaparkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan yang apa ada di antara keduanya. Ya sudah dua kepada milik Allah semua syafaat ya. Apakah mereka tidak memperhatikan? Jelas-jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga keberadaannya dan bagaimana keesaan dirinya. Kemudian dia memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya dalam ujian. Di ayat 14, fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Dan ini untuk diuji. Allazina yu'minuna bil ghaib. Waktunya kita Dan kemudian, Oke, Tristan, diingat waktunya ya. Iya. Siap Tante Uti, siap. Bentar ya, saya akan pakai timer aja ya langsung. Oke, silakan Tristan, langsung ke ini aja langsung biar kita bisa berbagi waktu. Tante Uti tuh lagi nggak sabaran. Ini 30 detik lagi ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau untuk ketuhanan di dalam Kristen, andaikan Isa Al-Masih adalah Jesus, maka Isa yang dinarasikan di dalam Al-Quran adalah Rasulnya Allah. Dia Maryam ayat 30, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Alkitab, dan dia memberikanku kitab, wajalani nabiya, dan menjadikanku seorang nabi. Dan dia punya Tuhan bernama Allah Subhanahu wa taala. Zukruf ayat 64, Innallah, sungguhnya Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'budu, sembahlah ia, hadza siratum mustaqim. Jadi jalan yang lurus adalah menyembah hanya kepada Allah. Jika menyekutukan Allah dalam Islam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tidak ujungnya. Belum masuk ke ranah, belum bisa menyeberang ya? Ya. Masih perspektif agama Islam dulu ya? Belum. Nanti kalau ranah menyeberang nanti di pertanyaan. Jangan menyeberang dulu. Oke, silakan. Terima kasih Tristan ya. Semoga ditangkap oleh teman-teman kita yang sedang berdiskusi dengan kita, Pak Pendeta, Ibu Uti dan juga Pak Martin. Nanti ditanggapi silakan. Kita masih saling menanggapi ya. Nanti kalau mau masuk bertanya ke arah agama lain dengan pertanyaan, tapi nanti di sesi setelah menanggapi kita akan kasih 4 sesi, 4 kali Kristen, pertama prolog, kemudian 3 kali saling menanggapi. Oke, silahkan Ustadz Alif. Tema kita adalah konsep ketuhanan. Saya ingin kita lebih detail membahas tentang konsep ketuhanan ini, preposisinya, pemahaman kita tentang konsep ketuhanan. Itu dulu yang kita bahas ya. Apakah kita sepakat atau tidak? Kalau memang kita sepakati, mari kita tunjukkan. Kalau tidak, ya silahkan. Ustadz Alif fokus dulu di konsep ketuhanan. Silakan Ustadz Alif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat muslim semua ya. Selamat malam untuk dari Kristen. Selamat malam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
mengenai konsep ketuhanan memang ini adalah salah satu prinsip ya di dalam berkeyakinan. Saya akan mengutip dulu pertama dari salah satu Al-Qur'an ya, surah ke-16 surah An-Nahl ayat 36. Di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Nah, penggalan ayatnya kurang lebih terjemahnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul di setiap umat. Jadi di setiap umat itu ada utusan Tuhan. Nah, apa tugasnya utusan Tuhan itu? Ayat kalimat berikutnya bahwa sembahlah Allah dan jauhi berhala. Nah, tugas para rasul tugasnya adalah demikian, mengenalkan ya, menyembah satu Tuhan dan melarang menyembah berhala. Nah, itu tugas para nabi. Makanya di setiap umat ada utusan Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia itu selamat dari penyesatan. Penyesatan siapa? Tentu iblis. Karena kategori togut bisa dari iblis, berhala ataupun apapun itu yang mengajak menyembah kepada selain dari satu Tuhan. Loh, diperkuat lagi di ayat berikutnya seperti tadi yang di surah Al-Anbiya dikatakan ya. Sama saja wa ma arsalnaka min qabli wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ya, bahwa dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun Muhammad sebelum engkau ya, kecuali aku wahyukan atau kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan untuk menyembah Allah. Nah, itu para utusan Allah itu tuh. Para utusan Tuhan itu mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar, kembali menuju kepada kehidupan yang kekal, yang abadi agar tidak sesat, mengajak menyembah satu Tuhan. Banyak sekali ayatnya. Nah, siapa Allah itu yang diperintahkan oleh para nabi? Banyak sekali. Tadi sudah disinggung ayatnya bahwa Allah itu yang esa. Para nabi semua mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang beda. Semua nabi, saya belum pernah menemukan membaca kitab baik dari kitabnya Al-Qur'an maupun dari kitabnya kawan-kawan ya, tidak ada yang mengajak menyembah dua dan seterusnya beberapa Tuhan. Itu pertama ya. Kedua, Tuhan itu Allahus Samad. Tuhan yang maha hebat itu, yang maha kuasa itu, tempat bergantung seluruh makhluknya. Siapapun makhluk, hanya satu yang diminta, yaitu Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itu prinsip para nabi mengenalkan Tuhan. Bahkan di ayat lain saya fokus ya, pengen teman-teman di sini kita fokus dulu di konsep punya konsep ketuhanan yang mana bukan Tuhan yang terkonsep. Itu dulu. Konsep ketuhanan ini adalah cara bagaimana memahami Tuhan, cara bagaimana berkeyakinan terhadap Tuhan. Itu konsep ketuhanan. Artinya konsep ketuhanan ini adalah konsep yang muncul dari dalil-dalil eksplisit dan dalil tersirat ataupun tersurat yang muncul dari Al-Quran ataupun hadis, dan kemudian hadir sebagai konsep cara memahami entitas yang disembah, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka itu disebut dengan konsep ketuhanan. Ya, itu dulu. Saya juga ingin tahu bagaimana pihak Kristen memahami tentang konsep ketuhanan. Ini apa sebenarnya konsep ketuhanan ini, ya? Nah, kalau dalam Islam sendiri bukan Tuhan yang terkonsep, tetapi adalah cara mengenal Tuhan itu punya konsep. Cara memandang, cara mengimani itu bisa terkonsep. Nah, konsep ini hadir dari dalil-dalil eksplisit yang tertulis dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau dalam surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa, di mana Allah katakan bahwa Allah itu Al-Wahid. Dari kata Al-Ahad dan Al-Wahid, maka hadirlah konsep, bukan Tuhan yang terkonsep, cara memahami Tuhan yang Ahad dan Wahid itu, maka disebutlah dengan konsep ketuhanan, atau istilah Islamnya konsep Tauhid.
Konsep tauhid ini bukan konsep yang diada-adakan, bukan hasil konsili, hasil pandangan dari orang-orang yang kemudian bersatu padu menyatakan, yuk kita buat konsep ketuhanannya begini. No. Tapi adalah ajaran dari ring satu yang membawa ajaran ini, yang memang diutus kepadanya bagaimana cara memahami Tuhan itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan. Izin ya, saya kasih dalil. Baik, secara eksplisit tentang ayat-ayat yang digunakan oleh pihak muslim menghadirkan konsep tauhid, itu ada surah Al-Ikhlas dan surat-surat tentang Allah Al-Wahid, Allah Echad, itu ada secara eksplisit dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan pengajaran tauhid itu sendiri? Apakah muncul dari lisan ulama kemudian, sahabat atau tabi'in? Tidak, melainkan datang dari Nabi Muhammad SAW yang adalah seorang pengajar yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tentang Islam itu sendiri. Nah, maka saya membacakan dalil Al-Quran, dalil hadis. Dalam hadis kitab Imam Ahmad nomor 6417, ini termaktub di dalam kitab 9 Imam yang memang di website ya, kalau memang bisa teman-teman temukan silakan dicari. Maka di sini akan saya bold di kata bitauhid. Kata tauhidnya itu ada atau tidak diajarkan, atau kata itu baru muncul di abad kemudian? Tidak. Tapi ini adalah hadis yang mana di sini diceritakan, telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menghabarkan kepada kami Hajjat, telah menceritakan kepada kami Amru bin Syuaib. Ini adalah sanad kesinambungan dari yang menyampaikan informasi dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata bahwa pada masa jahiliyah Al-Ash bin Wa'il bernazar untuk menyembeli 100 ekor unta, dan Hisham bin Al-Ash menyembeli bagiannya sebanyak 50 ekor unta. Dan sesungguhnya Amru bertanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu. Lalu beliau pun bersabda, adapun bapakmu seandainya dia mau mengikrarkan tauhid. Nah, ini dia. Berarti kata tauhid itu dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran atau konsep berketuhanan. Mengikrarkan tauhid lalu kamu berpuasa dan bersedekah untuknya, niscaya itu akan bermanfaat baginya. Kata tauhid ini bukan kata yang tidak ada dari lisan Nabi Muhammad, tetapi kata yang sama dalam bahasa Arabnya, bitauhid, tauhid. Ya, artinya apa? Konsep ini diajarkan oleh pengajar yang mana ditunjuk kami yakini sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dasar dari tauhid itu tentu ada dalam secara eksplisit dalam Al-Qur'anul Karim itu sendiri, seperti ayat-ayat yang saya maksud. Jadi itu dulu konsep itu apa? Yap. Pendetanya jatuh ke bawah. Ya, saya naikin lagi. Nah, itu ya. Jadi saya belum masuk ke ranah bagaimana konsep dalam Islam loh ya. Tapi Ustadz Alif dan Tristan sudah masuk ke ranah itu. Saya belum. Saya mau kita pondasinya dulu. Bahwa yang disebut dengan konsep ketuhanan itu apa dulu. Lalu dasar-dasarnya mana? Ya. Jadi timernya juga deh. Udah 4 menit. Oke, silakan. Kita santai saja Tante Uti. Tante Uti pun nanti kalau berlebih waktu juga kita tidak masalah. Ini tetap aja kita sama adil, waktunya sama. Jadi asal tidak masalah Tante. Baik, saya persilahkan ya untuk Tante Uti, Bang siapa namanya, Pendeta Sitepu dan Bang Martin, tolong kita pahami dulu, pertegas tentang konsep ketuhanan ini apa dulu ya. Karena kita selama ini sering diskusi, tapi terkadang kita lupa bahwa konsep ketuhanan ini kita lupa untuk mengedukasikan kepada publik. Nah, kalau saya belum masuk ya, saya belum membawakan konsep dalam Islam, tapi saya membacakan tentang konsep, definisi konsep apa, konsep ketuhanan itu apa. Baru dasar-dasarnya saya tunjukkan, baru dalam Islam nanti saya masuk ke ranah itu. Silakan penjelasan konsep ketauhidan, nanti saya masuk ke ranah itu. Silakan Pak Pendeta Sitepu, kemudian Tante Uti, kemudian Bang Martin. Silakan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Uni. Tadi saya sempat membaca ada komentar yang berkata bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia dan mati? Gitu ya. Ya, itu yang harus saya luruskan. Bagaimana konsep seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya itu adalah apa. Sama seperti contoh seperti ini. Seperti Intel yang ingin menangkap bandar narkoba, tentunya dia harus mencoba menjadi atau menyamar sebagai pengguna narkoba atau menjadi bandar narkoba untuk menangkap bandar narkoba itu. Nah, maksud saya adalah
ketika Yesus ingin menyelamatkan manusia, ya tidak mungkin dong dia datang sebagai langsung menjadi raja atau sebagai tentara atau sebagai polisi. Iya, tentunya dia harus menjadi manusia karena tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Kalau Yesus ingin menyelamatkan binatang, ya pastinya bisa aja datang sebagai binatang. Tetapi kan konteks tujuannya datang sebagai manusia. Sama seperti penjelasan tadi saya bilang, ketika Intel ingin menangkap bandar narkoba, ya dia pun juga harus menjadi bandar narkoba. Kan banyak polisi-polisi yang seperti itu. Jadi itu konteks yang harus diluruskan sebagai komen-komen yang seperti itu. Terima kasih. Lalu masalah saya tekankan interupsi, tolong dibawa standar konsep, penjelasan konsep secara pemahaman umum. Ya, saya sudah katakan konsep itu ada produk fikir di mana kami ada dasarnya. Silakan dulu Kristen, belum masuk bagaimana konsep ketuhanan Kristen sebenarnya. Saya mau kita sama-sama bawa parameter yang kita sepakati secara umum dulu. Silakan. Paham kan maksud saya? Oke Uni, lanjut aja dulu nih. Sebenarnya saya ingin membawakan konteks antara perbandingan antara Quran dan Alkitab sebagai konteks Yesus itu adalah Tuhan, itu aja. Terima kasih, dilanjut aja dulu. Oke, akan masuk karena itu nanti. Silakan Tante Uti Watimena, fokus dulu di Tante Uti. Bagaimana ya. Ya, saya nanti berhentinya di itu ya, di 22. Ya, silakan. 21-22 ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, yang pertama tadi saya sudah katakan ya, mengenai ketuhanan kami sejak pertama, bahkan sejak pertama dunia ini diciptakan telah diperkenalkan oleh nabi kami, yaitu Musa, yang mengatakan bahwa Tuhan konsepnya itu adalah Allah yang Esa, yang Tritunggal. Karena sejak pertama, di ayat pertama, dia sudah menyebut 3 nama yang oknumnya adalah satu ya. Bahkan kalau kita ikuti terus perjalanan tulisan dari Nabi Musa, dia telah selalu menuliskan bahwa setiap kali ya Yod He Vav He itu menampakkan diri kepada nabinya, ada 3 nama yang selalu diiringi dan 3 nama yang selalu diikuti. Malaikat Tuhan ya, yaitu Malak Yahweh, lalu ada Yahweh dan ada Allah di situ. Nah, maksud dari Musa memperkenalkan atau menulis seperti ini jelas dia menggambarkan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan kita itu, Tuhan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa gitu kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Esa yang dimaksud oleh Nabi Musa ya tentu saja Esa yang dia tulis, ya Esa yang Tritunggal. Dan karena kata Esa itu juga berasal dari kata ehad. Ehad itu kan artinya yang pluralitas atau yang unification, bukan satu, sebuah atau sebiji atau tunggal seperti di dalam konsep keislaman. Nah, adapun yang kami punya, konsep kami mengetahui siapa Tuhan kami itu adalah karena Alkitab jelas mengatakan kami tidak mencari-cari apa dia, bagaimana dia, dan siapa dia. Karena kami orang-orang Kristen mengetahui siapa dia, bagaimana dia, karena dia sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Dialah yang mempertunjukkan dirinya. Bahkan di dalam perjanjian lama, Yod He Vav He telah menyatakan, telah mengejawantahkan dirinya, dan kami kenal siapa dia lewat perjumpaan dan penampakannya yang menampakkan diri. Jadi ini memang berbeda, berbanding terbalik dengan yang Rifa tadi bilang. Kalau Rifa tadi, umatnya lah yang berusaha mengambil acuan, mengambil standar, atau membuat konsep tentang Tuhannya. Nah, kalau di kami, Tuhan sendiri yang datang menyatakan dirinya, ya kan? Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, dan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan umatnya. Jadi kami nggak perlu buat konsep disama-samakan dengan Muslim, nggak perlu. Tuhan itu bagaimana ya, kira-kira standarnya gimana? Enggak. Dia sendirilah yang menyatakan diri. Yohanes 1 ayat 18. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi konsep kami tentang Tuhan kami yang Tritunggal ini jelas. Karena Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang menyatakan diri, Tuhan sendiri yang digambarkan oleh Nabi Musa, lengkap dengan pembuktian-pembuktiannya gitu ya. Silakan. Oke, silakan Pak Martin ya. Tapi sebelum ke Pak Martin saya pertegas ya. Tadi saya dengar teman-teman baik Muslim ataupun Kristen sudah masuk kepada konsep ketuhanannya masing-masing.
Padahal saya ingin kita sama-sama letakkan dulu makna konsep ketuhanan itu. Saya sendiri sudah membawakan ya bahwa konsep ketuhanan yang dimaksud konsep ketuhanan adalah cara memahami Tuhan ya, itu dulu. Nah, nanti kita masuk dalam perspektif itu apakah ada perbedaan dengan Kristen? Bagaimana nanti dasar-dasarnya baru itu. Ya, ya, saya moderator sekaligus narasumber Tante. Jadi saya punya hak lebih banyak bicara karena saya juga mau menekankan. Saya tidak mau ini saya room anti asumsi di sini ya. Ini room saya ingin kondusifkan. Baik, jadi teman-teman Muslim, Ustadz Alif dan Tristan, coba diperkuat dulu hujah tentang konsep ketuhanan. Seperti Tante Uti sudah melemparkan tuduhan bahwa umatnya lah yang menentukan konsep atau apa. Maka kita harus buktikan dulu konsep ketuhanan itu seperti apa ya. Itu dulu. Baru nanti kita masuk ke ranah Tuhan. Tuhan sendiri pun kita harus samakan dulu, sama nggak perspektif Tuhan dalam Islam dan Kristen. Kalau nggak sama nanti kita akan tunjukkan alasannya dan segala macam, baru masuk ranah diskusi. Saya harap teman-teman paham lah. Saya ingin sesuatu yang baru. Saya bosan dengan itu saja. Kristen, Islam berbeda lalu bertabrakan. Tidak perlu seperti itu. Saya ingin kita edukasi. Ya, silakan Tristan, Ustadz Alif, 3 menit saya terakhir nanti dimulai dari Tristan dulu. Kita lebih elaborasi di tataran konsep ketuhanan dulu. Kita belum masuk ke Tuhan loh, dan belum masuk konsep ketuhanan Islam loh. Saya masih kita konsep ketuhanan dulu. Silakan Tristan. Tristan monitor. Tristan monitor. Oke, mungkin Ustadz Alif bisa digantikan dulu. Monitor. Ya, silakan Ustadz Alif. Ada noise anak tadi. It's okay. Baik. It's okay. Ya tentu saya kembali ya. Yang kita sampaikan itu adalah bagaimana mengenal Tuhan yang satu itu dulu. Nah, ketika kami membaca ayat, situlah terjadi yang namanya pemahaman bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam pemahaman Islam, tadi saya sudah sampaikan, pertama, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, pencipta alam semesta itu Esa. Ya, itu pertama. Kedua, itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengannya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa itu dalam memahaminya tadi disebut tauhid ya. Dalam memahaminya, dalam memahami ilmu itu disebut ilmu tauhid. Nah, dari siapa kita mengenal tentang Tuhan itu Esa, tidak ada Tuhan selain Dia? Dari para nabi. Artinya para nabilah yang mengenalkan bahwa ayatnya tadi kami sebutkan, salah satunya di surah Al-Anbiya yang artinya memang para nabi, banyak dari kata naba ya. Satu orang nabi, bahwa di situ tidaklah aku mengutus seorang utusan sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu kata Tuhan Sang Pencipta. Ya, itu jelas. Ini semua yang kami paparkan adalah tentang konsep ilmu tauhid namanya. Ketika Tuhan sudah mengenalkan Tuhan itu Esa, disebut Ahad. Memahami tentang ahadnya Tuhan disebutnya ilmu tauhid. Nah, gitu kurang lebih. Nah, kembali ya, saya kembali tadi. Para utusan Tuhan itu tugasnya apa? Tentu menyelesaikan perkara-perkara manusia. Jadi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia dan bagaimana cara menegur manusia dengan mengutus manusia sebagai apa? Utusan Tuhan yang mengenalkan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan pernah mengenalkan dulu di alam pereksistensinya ketika ditanya di alam ruh bahwa alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Semua manusia menjawab qalu bala syahidna. Tentu kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, ketika di muka bumi karena banyak ujian, cobaan dan godaan dari setan, maka Tuhan mengutus para utusannya dari kalangan manusia pilihan agar kembali menyembah satu Tuhan. Oke, Ustadz Alif, suaranya hilang. Nah itu. Oke. Sorry. Itu tugas para nabi ya. Sudah 27 sudah lewat ya 3 menit. Tapi tadi Bang Martin belum sempat bicara ya. Mungkin silakan Bang Martin dulu. Sorry saya lupa, terlewatkan. Bang Martin silakan. Ya, Pemahaman tentang konsep ketuhanan dulu Bang Martin ya. Konsep ketuhanan baru kita masuk ke Tuhan. Nanti baru kita masuk ke konsep agama masing-masing. Baru kita nanti saling menanggapi. Kita akan prosesnya by proses. Jadi kita memang sistematis. Silakan Bang Martin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan. Baru nanti di sesi kemudian kita masuk ke konsep ketuhanan kita masing-masing. Walaupun tadi teman-teman sudah pada masuk, tidak apa-apa. Lanjut Bang Martin.
Ya, siap Bunda. Mohon maaf saya Ya, lewatkan. kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, itu memang beda-beda paham mungkin. Jadi kalau ketuhanan menurut teologis, ya ini bicara konsep ya. Menurut ajaran Kristen, Tuhan berarti yang kita sembah, yang kita banggakan sebagai Raja, sebagai Allah, sebagai yang maha kuasa dari segala-galanya. Itu konsep dulu. Bahwa arti ketuhanan itu yang kita secara harafiahnya kita harus tahu. Jadi ketuhanan itu memang Tuhan yang harus kita sembah sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan apa yang difirmankannya. Itu berdasarkan Alkitab atau Al-Quran, atau itu di mana-mana itu ada tentang ketuhanan. Jadi begitu saja menurut saya Bunda. Kita harus tahu dulu Tuhan itu siapa apa. Ya, nanti kita Kan masuk ke setan ranah juga itu. punya Tuhan kan. Kita akan masuk ke ranah Ya, definisi Tuhan dari pihak masing-masing. Apakah kita berbeda memaknainya atau jangan-jangan sama? Jadi kita baru di konsep ya, tataran konsep ketuhanan. Tristan, silakan Tristan. Tristan, monitor. Tristan, sekali lagi diam. Nanti saya ganti dengan pihak Muslim yang lain ya, Tristan. Sepertinya Tristan ada problem. Tristan. Masih bisa ngomong nih tentang konsep. Belum. Ya, belum Pak. Ini masih waktu kami Muslim. Oke, Tristan kita lewatkan dulu ya. Baik, saya masuk ke ranah konsep. Saya akan bacakan secara umum definisi konsep ya, biar kita paham di sini. Konsep itu adalah serapan bahasa Belanda dan juga bahasa Latin ya. Dalam bahasa Belanda, konsep yang bahasanya konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menuju kepada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Mungkin secara gamblangnya lebih di dalam bahasa Latinnya yaitu konseptum, artinya sesuatu yang dipahami. Sesuatu yang dipahami. Kemudian konsep menurut Aristoteles adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Kalau saya bahasakan bahasa saya, konsep adalah produk fikir. Beda dengan kalam Allah atau wahyu yang adalah produk Tuhan. Maka di sini harus dipahami dulu. Jadi kalau ada yang melenceng dari kata konsep secara umum, ya itu terserah Anda lah. Tapi secara akademis kita harus paham konsep ini bukan produk Alkitabiah, tetapi produk fikir manusia dari dasarnya tentu Alkitabiah. Itu dulu yang perlu dipahami. Oke, kemudian saya lanjut. Konsep ketuhanan. Ustadz Alif dan saya tadi sudah membawakan bahwa konsep ketuhanan adalah bagaimana cara memahami Tuhan. Ilmu itu disebut dengan konsep ketuhanan, dalam bahasa Arabnya ilmu tauhid. Tauhid, mentauhidkan Allah. Itulah ilmu tentang konsep ketuhanan Islam. Kita masih di tataran itu. Dan kita belum masuk di definisi Tuhan, ya. Kita harus parameternya harus jelas dulu, ya. Kalau kita berbeda, apa yang mau diadu di sini, ya. Jadi kalau kita sama, baru kita tunjukkan siapa yang konsisten dengan parameternya. Baik, tadi beberapa teman-teman Muslim dan Kristen sudah masuk ke konsep Tuhan masing-masing. Saya belum. Saya masih di tataran konsep ketuhanan dan saya akan masuk ke ranah Tuhan. Sekarang kita masuk ke Tuhan. Saya pertegas di sini, dalam Islam itu bukan Tuhan yang terkonsep karena Tuhan tidak mungkin terindra. Tetapi yang terkonsep adalah bagaimana cara mengimani Tuhan, bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan. Itu yang terkonsep, ya, yaitu konsep tauhid. Dalam Islam konsep tauhid artinya adalah konsep mengesahkan Tuhan, dan itu pun saya tangkap dari teman-teman Kristen bahwa kalian pun percaya ada konsep mengesahkan Tuhan. Tapi perbedaan kita adalah kalau kami konsepnya tauhid, kalian Tritunggal. Maka silahkan kita jelaskan definisi tauhid dan Tritunggal itu, baru kita saling menanggapi nanti, ya. Baru kita masuk ke ranah Tuhan. Tristan, silakan 3 menit Tristan, lebih ke Tuhan ataupun konsep, elaborasi 2 pondasi itu dulu, ya. Ilmu dulu sampaikan Tristan, baru nanti masuk ke ranah perbedaan kita dengan teman-teman Kristen, ya. Silakan Tristan. Oke, terima kasih Bu Host yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan gemar shopping. Oke kawan-kawan ya, kita prinsip dulu sebenarnya, baru kita menuju konsep. Sebenarnya seperti itu. Di Anal 36, kami tidak mengutus Rasul sebelum kau Muhammad, kecuali kami wahyukan pada mereka tiada sembahan selain aku, maka jauhilah Togut. Togut adalah sembahan yang diciptakan oleh iblis. Kemudian di Azariah 56 dikatakan, ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun.
Lalu kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Turunlah la ilaha illallah ini di Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Nah, di dalam hadis Rasulullah dikatakan Muaz bin Jabal, dari Muaz bin Jabal, Rasulullah bersabda, jadikanlah satu perkara yang paling pertama kalian dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Problem saat itu di dalam Quraisy, yakni di Az-Zumar ayat 2, mereka orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, yang Lata, Uzza dan Manat, kecuali dengan mendekatkan diri kami kepada Allah. Terjadi satu perkara kesesatan di sana. Yusuf ayat 106 dikatakan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah sebagaimana mestinya, namun dalam keadaan menyamakan Allah dengan yang lainnya, yakni dalam penyembahan. Oke. Nah, jadi di sini konsep tauhid utamanya adalah agar mereka mengesahkan Allah dalam penyembahan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka agar memurnikan dalam penyembahan itu. Jadi dalam menyembah Allah, kami tidak ada perantara atasnya. Ini yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencemburu itu. Di Al-Qur'an dikatakan 113 kali kata bismillahirrahmanirrahim. Tugas Rasulullah SAW saat itu yakni untuk memurnikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan melakukan kemusyrikan. Di At-Taubah 28 dikatakan orang musyrik yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya adalah najis. Najis dalam artian mengotori apa ajaran suci yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kawan-kawan, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, nafi isbat, meniadakan ilah lain selain Allah sambil menafikan tiada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Ini sebenarnya di konsep Islam ini memang sudah diajarkan sejak kecil ya hingga saat ini. Sehingga inilah ajaran yang kami anut dan iman. Definisikan Tuhan ya, karena saya dari tadi juga takutnya berbeda Tuhan dalam perspektif Islam ataupun Kristen. Nah, kemudian silakan teman-teman Kristen lebih sebelum Pak menerangkan konsep lebih lanjut tentang Tritunggal, kemudian definisi konsep Esa itu, tolong kita pahami dulu Tuhan di sini. Seperti apa pandangan Kristen terhadap Tuhan? Silakan dimulai dari Bang Stepu dulu ya. Definisikan dulu Tuhan menurut perspektif Anda masing-masing. Silakan. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah definisi Tuhan dalam artian apa aja sih yang bisa dilakukan Tuhan. Satu adalah Tuhan itu bisa memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Suaranya kecil itu, host. Ya, suaranya kecil, host. Udah jelas? Halo. Oke. Ya. Nah, kenceng Pak Pendeta. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah tentang konsep Tuhan. Yang harus kita tahu apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki Tuhan sehingga kok dia pantas disebut Tuhan begitu. Yang pertama adalah dia bisa memberikan nafas hidup dan dia juga bisa mengambil nafas hidup. Lalu yang kedua adalah dia bisa menghakimi. Nah, lalu yang ketiga adalah dia bisa mengampuni dosa manusia. Itu adalah sikap yang dimiliki oleh Tuhan. Lalu juga harus kita pahami bahwa maaf ini sebelumnya, Tante Uti di mute dulu, Tante Uti. Maaf Uni, sebelumnya ini saya mau tanya dulu, udah masuk ke konsep Tuhan secara kristenisasi belum?
Belum, kita masih tadi tataran konsep secara umum, kemudian saya masuk ke ranah Tuhan. Sebenarnya terbalik ya, harusnya Tuhan dulu baru ke konsep, tapi nggak apa-apa. Kita definisikan dulu Tuhan menurut perspektif kita masing-masing. Nanti baru kita uji di situ mana yang sesuai dengan parameter umum, mana yang logical fallacy, mana yang bertentangan dengan apa yang disampaikan. Silakan Bang, saya mau lebih akademis ya. Jadi kita nggak mau perang dalil-dalil begitu, bosan saya. Saya pengen kita betul-betul kasih edukasi di sini. Silakan definisikan Tuhan menurut perspektif masing-masing dulu. Lalu yang saya ingin tambahi adalah kenapa disebut Tuhan? Tentunya Tuhan juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, melakukan mujizat kepada anak-anaknya atau kepada manusia saat sekarang ini, bahkan zaman-zaman dulu lah. Nah, itu adalah konsep-konsep Tuhan yang harus kita pahami. Lalu sekarang kan banyak nih pengajaran-pengajaran yang menuhankan ini. Nah, yang harus kita pertanyakan, pantas nggak dia disebut Tuhan? Ada nggak kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu sehingga dia disebut Tuhan seperti itu? Ya, itu aja dulu nih. Oke. Sekarang kita ke Pak Martin. Silahkan definisikan Tuhan menurut perspektif Anda. Saya sudah catat beberapa ya dari Pak Pendeta tadi mengatakan Tuhan itu pemberi nafas, kemudian menghakimi, kemudian mengampuni dosa. 3 itu kriteria sebagai Tuhan ya. Kemudian Pak Martin, silakan diperkuat hujah Anda dari pihak Kristen tentang definisi Tuhan. Silakan. Kalau bahasa teologianya Tuhan, sebelum kata Tuhan itu ada kata Tuhan di situ. Oke. Arti kata Tuhan dulu ya, arti kata Tuhan dulu. Sebelum Tuhan ada Tuhan di situ. Ya Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia yaitu Tuhan. Ya, artinya dia raja di atas segala raja. Itu menurut pemahaman Alkitab ya. Ya. Definisikan Tuhan dulu katanya. Kita jangan lari dulu kemana-mana. Yes. Ya, tahu Bu? Ya. Tuhan yang dipertuhan ya. Tuhan yang dipertuhan. Tuhan yang dipertuhankan. Kata Tuhan dulu, baru ada Tuhan. Menarik. Iya. Oke. Tuhan artinya kalau setelah Tuhan itu pasti dia adalah raja. Kalau menurut kita secara manusiawinya pasti raja di atas segala raja. Itu Tuhan. Itu dulu Bu. Oke, siap. Saya sudah catat ya. Saya sudah catat ya. Pendeta mengatakan kriteria Tuhan itu pemberi nafas, kemudian menghakimi, kemudian mengampuni dosa, kemudian diperkuat oleh Pak Martin bahwa Tuhan itu dari kata Tuhan yang dipertuhankan. Silakan Tanda Uti ditambahkan definisi Tuhan dulu. Ya, jadi kalau yang disebut Tuhan, agama kami, agama Kristen, kami menyembah Allah yang Tritunggal. Jadi kami tidak bisa pisah-pisahkan makna Tuhan, makna Allah dengan Bapa. Ya, karena kalau kata Tuhan itu ya murni dilabelkan kepada Tuhan Yesus, ya Yesus Kristus. Karena kata Allah itu dilabelkan kepada Bapa dan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, untuk berbicara mengenai kata Tuhan yang dikatakan oleh Yesus ya di dalam Matius 28 dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Jadi Tuhan itu untuk Yesus adalah dialah sang penguasa baik di bumi maupun di sorga. Lalu kata Allah di situ adalah dialah sang pemberi atau dialah sumbernya. Karena di kami ya Bapa yang mempunyai sumber dari segala sesuatu, dia memberikan kuasa kepada firman-Nya untuk berkuasa untuk memerintah. Dan pemerintahan yang akan kita hadapi nanti ketika di akhir zaman lagi, Tuhan Yesuslah yang berotoritas di situ. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus sang Mesias, sang firman yang telah menjadi manusia itu akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah berkuasa di dalam kemuliaan, kejayaan, kekuasaan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak terlihat dan yang bisa kita lihat adalah Yesus. Jadi kalau kata Tuhan di dalam Alkitab orang Kristen itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya ingat ya, Tuhan kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan ini kalau kita melihat ya, maaf saya nyebrang dikit ya. Kalau kita melihat kriteria dan kualifikasi Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, Yesuslah penggenapannya ya. Istilahnya bahwa
Kalau di tempat ini saya kasih contoh ya, kalau di tempat Rifa dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Karena dari dialah telah diciptakan segala yang ada di bumi, baik di sorga maupun di bumi gitu kan. Lalu dikatakan bahwa Allah dialah yang akan membangkitkan orang mati. Nah, di dalam Alkitab kami, karena dia Tuhan, karena dia itulah yang penerima, karena dialah sang kuasa itu, ada 5 ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesuslah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Hanya Tuhanlah yang empunya malaikat-malaikat. Alkitab jelas mengatakan bahwa segala kuasa malaikat itu Yesuslah yang empunya. Hanya Tuhanlah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Yesus karena dia Tuhan, di dalam Matius 24:25, dialah sang pemberi pengetahuan tentang hari kiamat itu, ya kan? Hanya Tuhan yang mempunyai mujizat-mujizat, dan Yesus dia mengirimkan mujizatnya kepada rasul-rasulnya, bahkan dia meniup Roh Kudusnya, dan murid-muridnya bisa bermujizat gitu ya. Dan segala kriteria, bahkan dikatakan Yesus pemilik tahta kerajaan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Yesuslah yang berkuasa melempar semua umat ke neraka dan memasukkan kami ke sorga. Jadi kriteria Tuhan di tempat kami itu diarahkan langsung tepat ke jantung Yesus Kristus. Karena Yesuslah sang Tuhan yang dulu di dalam Alkitab, bukan di dalam ini ya, di dalam Perjanjian Baru itu kurios. Kurios itu artinya Tuan. Tetapi dia dikatakan Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Dialah Yesus Kristus itu. Wah, itu dia. Ya, silakan. Panjang sekali, Bu. Oke, baiklah. Sekarang 17 Agustus ya. Oke, saya akan masuk ke ranah tataran Tuhan ya. Baik, tadi saya sudah mendapatkan definisi Tuhan dari Pak Pendeta Sitepu ya. Pertama, saya ulangi ya. Pertama beliau katakan Tuhan itu punya kriteria. Kriterianya adalah yang pertama pemberi nafas, kedua adalah menghakimi, kemudian mengampuni dosa. 3 kriteria yang disampaikan oleh Pak Army Yesus atau Pak Sitepu. Sementara Bang Martin mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang dituhankan. Tante Uti menceritakan Tuhan Yesus adalah pencipta segala macam, dan dia adalah sampai ke jantung. Mohon maaf saya tidak bisa catatkan agak banyak. Tetapi klaim itu yang adalah klaim pertama kita akan mintakan dalilnya, kedua baru faktual ya. Dalil dan faktual. Kalau hanya sekedar klaim omong kosong. Tapi pertama dalil, kemudian faktual. Saya minta juga teman-teman muslim, Tuhan itu apa kriterianya, kemudian dalil nanti. Ini masih klaim ya, ini masih di tataran klaim. Setelah ini baru dalil dan juga faktual. Kemudian sekarang Tristan, Tuhan, definisi Tuhan dalam perspektif Tristan, Ustadz Alif dan saya. Silakan Tristan dulu, saya akan catat. Oke, terima kasih. Untuk difahami makna Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dari 2 jalur. Pertama dari kata Rabbun. Rabbun adalah kata sifat yang transitif menjadi objek. Pemaknaan Tuhan di Quran itu untuk kata Rabbun lebih ke arah pencipta yang maha menciptakan. As-Saba ayat 22, tiada pembantu Allah dalam menciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbagi kuasa. Walaupun Allah di An-Nur ayat 55 akan memberikan kuasa kepada orang-orang beriman, tapi ini pemberian, bukan berbagi kuasa ya kawan-kawan. Ibaratnya ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kita ke sana. Kemudian Rabbun di sini mustarok ya, homonim. Misalkan maha menciptakan, memelihara, menguasai, mengatur, mendidik dan lain sebagainya. Nah, dari satu arah lagi ya, ini ilah. Ilah ini adalah isim nakirah ya, yang umum, dan dia mufrad satu. Dan di situ bisa dimaknakan berhala juga, dewa juga, sembahan juga, sesembahan juga gitu ya. Tapi di dalam terjemahan Al-Quran, ilah itu diartikan juga Tuhan gitu ya. Nah, untuk kriteria Tuhan itu sendiri di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Misalkan di surah Al-Ahzab 1-4. Kalau kita menguji Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, di keempat ayat ini satu pun tiada sembahan yang bisa lolos dari 4 kriteria dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Tunggal. Maha Tunggalnya Allah, dia tidak bergantung kepada ciptaannya. Tadi Allah tidak
tiada pembantu bagi Allah dalam menciptakan. Dan Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian. Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayat. Jadi bukan hanya memberi, tapi pencipta kematian dan kehidupan itu sendiri. Bagaimana bisa membantah ini? Nanti kita cek di ayat kauniyat di dalam Islam, yang satu pun selama 15 abad tidak pernah bisa dibantah oleh saintis manapun yang ada di dunia ini. Kalau mau dia ditinggal oleh orang-orang yang berakal sehat. Kemudian dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka di dalam Islam tidak ada yang namanya anak-anak Allah. Tidak ada. Mau itu dalam kiasan, mau itu dalam hakikat, tidak ada. Oke? Dan dia tidak diadakan. Satu-satunya yang tidak diadakan. Faktanya apa? Misalkan dari namanya, hakikat nama. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bertasbihlah apa-apa yang di langit sebelum bumi ada. Apa-apa yang ada di langit, misalkan malaikat, misalkan jin diciptakan sebelum Adam, Hijrah ayat 27, mereka bertasbih dengan nama Allah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah 30 ya kawan-kawan. Di sini para malaikat di situ bertasbih dengan nama Allah. Artinya Allah ini kawan-kawan sekalian ya, ini sudah ada sebelum dunia ada. Kemudian dia segala sesuatu wal awal wal akhir. Ya, hadits ayat 4. Nah, kemudian di dalam ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini tuh Allah ini absolut. Lawan absolut adalah relatif. Ya, Allah itu maha, tiada tandingan baginya. Jadi ketika dia maha benar, maka mustahil dia maha salah. Ketika dia maha besar, karena dia maha benar dan maha jujur, innallaha la yukhliful mi'ad, maka mustahil baginya menjadi kecil. Kalau kecil ini masih bisa dibanding-bandingkan. Kalau besar juga masih bisa dibanding-bandingkan. Kalau maha besar, maka tiada bandingan atasnya. Sehingga kalau ada sesuatu atau apapun yang bisa dibanding-bandingkan, pastilah bukan Tuhan. Begitu loh. Silakan Ustaz Alif, apa kabar ente? Mana aja. Alhamdulillah baik. Ya, silakan karena tadi saya izin, saya rangkuman aja ya istilahnya mengenai siapa sih Tuhan itu yang memang perlu layak dipertuhankan. Pertama ya, dia itu adalah pemilik kekuasaan, bukan penerima kekuasaan. Kalau ada penerima kekuasaan, dia bukan Tuhan. Oke? Kedua, penguasa seluruh alam semesta. Ya, dia yang menguasai semesta alam ini. Mutlaklah dia penentu, pencipta segala sesuatu sekaligus menguasai. Itu kedua. Ketiga, ya, mengenai masalah dia penguasa, pencipta, juga pengurus yang mengurus seluruh makhluknya, bukan diurus oleh makhluknya. Kalau ada yang diurus oleh makhluknya, dia bukan Tuhan. Kalau dia dicipta, dia bukan Tuhan. Ketiga ya, dia yang menghidupkan, bukan dihidupkan. Jadi Tuhan itu yang menghidupkan, bukan dihidupkan. Tuhan itu yang mematikan, bukan dimatikan. Ya, Tuhan itu pelindung segala seluruh makhluknya, bukan memohon perlindungan kepada makhluknya. Jadi apa yang disampaikan oleh kami berdasarkan sesuai dengan kriteria, nanti dalilnya sesuai yang ada di Al-Quran. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan itu yang maha kuasa menciptakan seluruh makhluknya, menjamin seluruh makhluknya, mengatur dan mengurus seluruh makhluknya tanpa ada yang dilewatkan. Ketika dia penerima kekuasaan, dia levelnya di bawah Tuhan. Ketika dia memerlukan kehidupan, dia bukan Tuhan. Ketika dia apalagi membutuhkan perlindungan, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah apa? Tempat bergantung seluruh makhluknya. Ya, saya itu dulu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya rangkum kedua saudara saya yang saya sepakati tentang definisi Tuhan. Nanti saya akan cross check dengan teman-teman Kristen mana poin yang kita sepakati, mana yang tidak kita sepakati definisi Tuhan. Baru nanti di tataran dalil kita uji dan tataran faktual kita uji. Ya, by literatur, by sejarah kita akan uji. Saya akan menyampaikan ya definisi Tuhan. Saya belum menanggapi definisi Tuhan dari pihak Kristen, tidak ya. Saya hanya akan memaparkan merangkum
Tristan dan Ustadz Alif sepakat dengan saya sebagai muslimah mengatakan definisi Tuhan. Pertama, pencipta yang tidak diciptakan. Itu dulu satu poin ya. Kita akan uji ini by dalil dan by faktual. Yang kedua, Tuhan ya, penguasa, pengurus, menghidupkan, mematikan. Satu paket. Penguasa, pengurus, mematikan, dan menghidupkan. Satu paket. Ketiga, Tuhan jangankan mati, mengantuk pun, tidur pun tidak. Tiga kriteria ini baru saya, sebenarnya banyak, tapi baru 3 ini saja yang mau saya angkat ke atas dengan kesepakatan kita uji by dalil, by faktual. Dan saya ingin teman-teman Kristen, tadi kalau Bang Army of Jesus saya mau sanggah dulu nanti di bagian definisi Tuhan menurut Bang Army, Bang Martin, dan Tante Uti. Baru nanti kita akan angkat apa kalian sepakat dengan 3 ini. Kalau kalian tidak sepakat dengan 3 ini, maka Tuhan kalian tidak masuk ke kriteria pencipta yang tidak diciptakan, pengurus, pemilik, kemudian mematikan dan menghidupkan, kemudian tidak mengantuk, tidak tidur, tidak mati apalagi mengantuk. Saya ingin kalian sepakati atau tidak dulu nih 3 ini ya, biar publik menilai. Nah, saya masuk ke ranah menyanggah atau menyanggah ketuhanan menurut versi Bang Bang Sitepu. Izin. Kalau seandainya menurut Bang Sitepu, Tuhan definisinya pemberi nafas ya, saya sepakat. Tuhan pemberi nafas. Jangankan itu masuk ke kriteria menghidupkan dan mematikan. Saya masukkan kriteria kita. Berarti kita sepakat satu hal, ya. Kemudian menghakimi. Mohon maaf, kalau menghakimi ini definisinya adalah orang yang menjadi hakim di akhirat nanti, maka dia adalah Tuhan. Izin di dalam kitab Anda, bahkan murid Yesus pun menjadi hakim. Saya tidak sepakat itu ya. Karena hakim pun kita banyak. Hakim yang mana dulu? Hakim dalam artian dia menjadi hakim duduk di tempat di kursinya, karena itu pun dialami oleh murid-murid Yesus. Maka itu tolong diperbaiki lagi, atau mau ditekan atau tidak itu urusan Anda, tapi saya bisa buktikan dalil di kitab Anda bahwa murid-murid pun menghakimi, duduk di singgasananya masing-masing ya. Apakah murid-murid juga bisa dikatakan Tuhan? Kemudian apa bedanya hakim yang Tuhan yang Anda maksud dengan hakim yang dipegang oleh murid-murid Yesus ya. Kemudian Bang Sitepu juga mengatakan mengampuni dosa. Ini juga sangat fatal ya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan anak manusia mengampuni dosa. Anak manusia itu bukan hanya Yesus, tapi Anda juga anak manusia. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa yang mengampuni dosa saudaranya, maka Tuhan mengampuninya. Maka dosanya terampuni. Saya bisa tunjukkan dalilnya dalam kitab Anda. Saya ingin mengkritisi 2 kriteria Tuhan menurut Anda. Kalau menurut Bang Martin tadi apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang dipertuhankan. Ini bahaya ya. Ini banyak sekali. Banyak Tuhan yang akan dipertuhankan. Apakah absolut benar atau tidak? Nanti kita by data, by literatur ya, by faktual dan by logic juga. Apakah betul Tuhan itu adalah Tuhan yang dipertuhankan? Karena kata kurios berasal dari kata Tuhan ya. Banyak sekali kata kurios dalam kitab kalian. Ya, Tante Uti banyak sekali. Juga punya Tuhan, Ibu. Ya, nanti Anda nanti jelaskan dan elaborasi lagi. Tante Uti banyak mengatakan bahwa Yesus begini dan begitu. Tidak apa-apa. Silahkan klaim dulu. Nanti by dalil, by faktual. Kita lihat kenyataannya. Itu saja mungkin dari saya dulu. Silakan teman-teman Kristen. Bang Army of Jesus, saya sepakat dengan Anda bahwa Tuhan itu pemberi nafas, itu masuk ke ranah mematikan dan menghidupkan. Tapi 2 hal yang Anda sebutkan saya agak menolak karena itu masih ambigu ya. Silakan. Saya Uni ya. Ini sudah masuk ke ranah Tuhan ya. Ya, masuk ke ranah Tuhan, masih dalam ranah klaim. Habis ini kita masuk ke ranah dalil. Siap-siap Ustadz Alif, persiapkan dalil tentang definisi Tuhan tadi, dan Tristan juga dalil, baru nanti pembuktian secara faktual. Tante Uti juga siapkan dalil tentang apa yang tadi sampaikan terkait Yesus tadi. Bang Martin juga siapkan dalil terkait apa yang Anda sampaikan. Bang Sitepu silahkan siapkan dalil terkait apa yang kalian sampaikan. Kita masuk ke ranah pembuktian sekarang. Dalil kemudian nanti faktual. Silakan Bang Sitepu. Ini masih ranah klaim atau langsung ranah pembuktian ini? Pembuktian tentang Tuhan. Oke, kalau begitu saya masuk ya. Nah, jadi kita masuk ke ranah pembuktian Yesus itu adalah Tuhan bagi kami, kaum Kristen adalah saya memberikan penjelasan kenapa Yesus pantas disebut Tuhan, karena satu, Dia memberikan pengampunan dosa. Nah, seperti tadi contoh dari Ustadz Alif, bahwa di situ dia mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa, bukan diberi kuasa gitu ya, tapi memberi, apa namanya tadi Ustadz Alif? Tuhan pemberi kuasa, bukan diberi kuasa. Anda sepakat atau tidak dengan definisi itu? Iya. Bukan penerima kuasa.
Jadi Yesus itu memberikan kuasa kepada anak-anak Allah atau kepada murid-murid Yesus pada saat itu adalah untuk mengampuni dosa manusia. Jadi Yesus itu pantas disebut Tuhan karena dia memberikan kuasa. Seperti itu. Dan juga dalilnya itu adalah Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di situ jelas Yesus memberikan pengampunan dosa. Yesus itu adalah Tuhan, dia juga bisa mengampuni dosa. Dan dia juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya atau rasul-rasulnya pada saat itu untuk melakukan memberikan pengampunan dosa. Kalau dia mengampuni, maka Allah juga akan mengampuni. Tapi kalau dia tidak mengampuni, maka Allah pun tidak akan mengampuni. Lalu yang kedua adalah ia membangkitkan orang mati. Nah, tadi juga Ustadz Alif memberikan contoh menghidupkan dan mematikan. Ia membangkitkan orang mati di dalam Yohanes 11 ayat 43. Lalu kaitannya dengan Ustadz Alif adalah Yesus memberikan nafas hidupnya kepada Allah dan dia juga dibangkitkan. Nah, jadi sudah pantas dia disebut Tuhan karena dia memberikan nafas hidupnya kepada Allah waktu dia disalibkan dan dia juga bangkit lagi dan dia memiliki kuasa untuk bangkit lagi, jadi dia pantas disebut Tuhan. Lalu dia adalah hakim. Nah, jadi beda konteks ini, murid-murid Yesus pada saat itu adalah hakim di dunia. Jadi maksud saya adalah hakim di surga nanti. Dia akan menghakimi. Yohanes 5 ayat 22 dan 27. Nah, lalu saya kaitkan dengan kaitannya dengan Muslim adalah di hadis Sahih Muslim nomor 127. Dia akan menjadi hakim yang tegak dan adil dan lurus. Lalu di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1090, dia juga mengatakan dia akan menjadi hakim yang tegak dan adil dan lurus. Nah, kaitannya dengan Al-Quran di surat At-Tin 4 ayat 8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, lalu di surat Al-Imran 3 ayat 45, di situ juga mengatakan Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, yang namanya terkemuka kan adalah orang nomor 1. Nah, yaitu adalah Allah sendiri. Lalu di Al-Imran 4 ayat 171, Isa itu adalah kalam Allah dan roh Allah. Kalam Allah itu artinya apa? Kalimat Allah dan roh Allah. Nah, roh Allah itu sendiri yang berada di dalam Yesus, begitu. Nah, lalu juga tadi Ustadz Alif juga mengatakan bahwa pantas disebut Tuhan adalah dia penguasa. Nah, Yesus juga memiliki kuasa. Ketika Yesus ingin menyeberang di Danau Galilea, ketika itu ada angin ribut, Yesus cukup mengangkat tangannya, lalu angin itu reda. Nah, itu dia memiliki kuasa atas alam. Nah, dan dia juga pencipta. Pencipta adalah seperti Yesus membentuk burung dari tanah liat, lalu jadilah burung. Nah, itu Yesus memiliki kuasa untuk menciptakan makhluk hidup, begitu. Ia juga menghidupkan dan mematikan. Contoh seperti Lazarus, ketika Lazarus sudah mati 3 hari, lalu Yesus datang dan dipanggillah Lazarus itu. Lazarus keluarlah. Nah, lalu Lazarus itu keluar dari dalam kuburnya yang sudah mati berhari-hari itu. Dan disitulah mengatakan Yesus itu juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Lah, itulah artinya Tuhan. Dikatakan Yesus tadi Ustadz Alif kan mengatakan seperti itu, menghidupkan dan mematikan. Dan dia juga pelindung. Ustadz Alif juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Nah, Yesus juga melindungi. Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di situ Yesus berkata, aku akan melindungi engkau, aku akan mengasihi engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi sudah jelas bahwa kriteria-kriteria yang disebutin oleh Ustadz Alif juga ada di dalam diri Yesus. Dan memang Yesus itu adalah Tuhan bagi kami, karena kriteria-kriteria itu ada di dalam diri Yesus. Contohnya yang paling fatal adalah mengampuni dosa. Nah, siapa sih bisa yang mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa manusia kan cuma Tuhan. Yesus itu mengampuni dosa. Contoh seperti Yesus waktu mengampuni dosa seorang perempuan yang bersundal atau seorang yang berzina dengan laki-laki lain. Di situ Yesus mengatakan, pergilah, aku sudah mengampuni dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, Yesus mengampuni dosa pada saat itu. Itu adalah ciri-ciri yang ada di dalam, dikatakan Yesus adalah Tuhan. Itu hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan itu ada di dalam diri Yesus yang kami percaya sebagai orang Kristen. Ya, itu aja unik.
Oke, silakan Pak Martin, 3 menit maksimal, kemudian dilanjut Tante Uti. Saya sudah catat ya, saya ulangi ya poin-poin biar teman-teman Muslim ya, Ustadz Alif dan Tristan. Pertama, Pak Setepo mengatakan Yesus itu berkuasa ya, berkuasa mengampuni dosa. Poin 1. Yang kedua adalah Yesus mematikan dan menghidupkan. Dia memberi contoh tentang Lazarus. Kemudian dia menjadi hakim. Kata dia bukan bedanya adalah murid-murid itu bukan hakim di surga, tapi Yesus hakim di surga. Kemudian Yesus mengampuni dosa, itu sudah masuk ke dalam ranah kuasa ya. Saya hanya bisa mencatatkan 3 itu. Nanti silakan Tristan, Ustadz Alif, kita by faktual, kita pembuktian ya. Sekarang ke Pak Martin. Silakan Anda bawa dalil terkait apa argumentasi Anda tentang definisi Tuhan. Kita akan uji itu nanti di ranah tataran pembuktian ya. Kami setelah ini ranah dalil ya. Ustadz Alif, Tristan bawa dalil, baru kita pengujian. Lanjut Martin. Ya, siap Bunda, siap. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadz Alif tadi, itu memang semua benar. Bahwa Tuhan itu begini-begini, Maha Pencipta, Maha Penguasa. Tapi Tuhan yang kami maksud ini adalah Yesus yang selama ini diperdebatkan. Ini memang sangat fatal. Kalau kita tidak mengerti Yesus itu Tuhan, maka saya tunjukkan ayat atau dalil kenapa saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan ya. Ya, begitu. Kalau tidak salah Ibu ya. Ini di Yohanes 14 itu ayatnya yang ke sekian itu, ke 6 kayak. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui kepada Allah kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Itu kalau sebagian kecil yang saya dalilkan untuk saudara-saudara saya, ya itulah kenapa kami mengimani bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Itu salah satu dalil saja yang saya kasih. Nanti saya kasih lagi ke ayat-ayat yang lain lagi. Itu dulu. Semuanya mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa, pemberi, pencipta. Dan satu hal yang saya tidak ya bukan tidak setuju ya, yang saya tidak mengakui bahwa Tuhan itu tidak mati seperti kata Ustadz Alif tadi ya Ibu ya. Begini, sebelum Tuhan mati saja sudah dinubuatkan bahwa Tuhan itu akan mati, Yesus itu akan mati. Kalau dalilnya Pak Ustadz Alif begitu tadi, sudah dinubuatkan. Kenapa dia tahu? Karena dia maha kuasa juga. Bahwa dia akan mati dan dibangkitkan. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana dia akan mengirim Roh Kudus-Nya ke dalam dunia. Tapi dia datang untuk bukan menghakimi orang yang hidup, orang yang hidup dan yang mati. Lalu bawa ke surganya. Padahal nanti ada bumi baru yang dia janjikan. Bumi baru itu yang mana? Yerusalem baru. Begitu Bu. Jadi itu saja sedikit yang saya informasikan nanti. Oke, saya cuma catat poin dari Pak Martin. Definisi Tuhan lebih dielaborasi beliau adalah Yesus jalan dan kebenaran. Mungkin itu nanti kita tanggapi bersama. Silakan Tante Uti Watimena. Ya, jadi sudah dikasih tahu ya sama Pak Army of Jesus bahwa kriteria atau kualifikasi sebagai Tuhan di tempatnya Rifa ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dikatakan semuanya itu bahwa dia begini-begini itu semua dipenuhi oleh Yesus Kristus. Ya, ini contohnya ya, saya mau kasih ini ya di dalam Al-Hajj 7 QS 22. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur ya. Jelas dikatakan bahwa yang membangkitkan orang di dalam kubur itu adalah Allah. Nah, mari kita bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak
ya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, perbedaan di sini adalah ya yang mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan orang membangkitkan orang dari dalam kubur, ini adalah perkataan dari Nabi Muhammad. Tetapi yang mengatakan bahwa dia akan membangkitkan seluruh manusia pada akhir zaman, ini keluar langsung dari pengakuan, perkataan, dan konfirmasi dari Yesus sendiri. Jadi saya lebih mempercayai pengakuan yang keluar dari mulutnya sendiri, ya. Nah, di dalam ini saya bacakan lagi ya. Contohnya bahwa kriteria ketuhanan itu Yesuslah yang miliki. Lagi ya, saya buka lagi ya sebentar. Di dalam Al-Hadid 3, ya kan? Di dalam Al-Hadid 3, Al-Hadid 269 ya, QS 22 ayat 69. Allah akan menghakimi, Allah akan mengadili kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu berselisih padanya. Nah, mari kita bandingkan di dalam Yohanes 5 ayat 27 ya, dikatakan mari saya baca aja dulu ya. Yohanes 5 ayat 27. Kalau saya baca ayat jangan itu ya, kita anggap Yohanes 5 ayat 27 nih dikatakan di sini ya. Bapa mana dia? Ayat 24, 25, 27 nih dikatakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia, ya kan? Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 22, mari kita baca, dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, di tempatnya Rifa dikatakan bahwa Allah menghakimi pada akhir zaman. Tetapi Alkitab dengan jelas mengindikasikan bahwa Sang Hakim Agung Tinggi itu sekarang adalah Yesus Kristus. Lalu Rifa tadi mengatakan dan Pak Alif tadi mengatakan, loh kalau Tuhan itu bukan dia diberi kuasa gitu kan. Kalau Tuhan itu bukan dia menerima kuasa, dia itu bukan dibangkitkan ya. Tetapi ya Alkitab jelas mengatakan sang pemberi kuasa itu, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Inilah dia Allah yang Tritunggal yang saya bilang, yang diperkenalkan langsung oleh Tuhan, yang menyatakan dirinya, bukan kami yang membuat konsep tentang dirinya, tetapi inilah dia Tuhan yang benar, karena pernyataan pengejawantahan siapa Tuhan yang sebenarnya telah dinyatakan kepada kami. Dia sendiri yang memperkenalkan diri. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus ya. Dia sang utusan, lalu Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ini tidak ada artinya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi kalau kita kembali lagi membahas tentang Tuhan di dalam Al-Hadid 7 ya. Ya, dikatakan gini ya, di dalam di dalam Al-Hadid 7 ini sebentar ya. Allah menghidupkan orang mati sudah ya. Lalu satu lagi nih saya akan tambahkan. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, ya kan? Ya, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, gitu kan? Dikatakan bahwa Allah tuh Maha tahu. Nah, Yesus dicatat di dalam Alkitab, bahkan isi hati manusia saja dia bahkan isi hati manusia saja dia tahu gitu ya. Jadi tadi semua udah diterangkan mengenai siapa Tuhan ya. Di dalam Al-Luqman 48 dikatakan hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, itu dia ya. Nah, dikatakan di Luqman 43 ya, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya pada sisi Tuhan. Nah, jelas di sana Tuhanlah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu kita baca di dalam Matius 24, Yesuslah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu jelas Yesus mengatakan bahwa dia akan datang beserta dengan para tentara malaikatnya. Ya, di dalam saya bacakan ya, satu lagi ya. Dialah yang akan datang di hari ini ya, kedatangannya itu ya, bermula dengan kedatangannya. Sebentar, ya, berisik, diam ya. Nih, dengar ya. Tolong Dedek. Ya, dikatakan saya membacakan ya, dikatakan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung yang langit yang satu ke ujung langit yang lain, ya. Jadi kalau mau bicara tentang konteks, ya, kriteria ketuhanan, Yesus sudah menggenapi segala persyaratan, segala kualifikasi yang dibutuhkan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia Tuhan. Yesus telah menggenapinya, gitu loh, ya. Silakan. Oke, baik. Sekarang tim Muslim, ya. Saya pikir tadi teman-teman Kristen dan Muslim masih di tataran paradigma masing-masing, tapi saya sudah mendengarkan sudah ada yang lompat pagar, ya. Padahal saya cukup menahan diri, ya, tapi tidak apa-apa. Saat ini sekarang teman-teman Muslim silakan tunjukin dalil, dan karena tadi sudah dimulai oleh teman-teman Kristen untuk lompat pagar masuk ke perspektif Islam, saya pikir juga saatnya saya harus ikuti juga alurnya. Nah, ini saya bicara sebagai moderator, bukan sebagai narasumber, karena saya akan ambil waktu di akhir. Baik teman-teman Kristen dan Islam, tap-tap layar di bawah, tolong ya, izin teman-teman di tap layar biar tidak rungkat room ini. Tadi kita sudah masuk kepada klaim, dan kita sudah masuk kriteria Tuhan, dan sudah masuk tataran klaim, dan sekarang tataran dalil, ya. Walaupun tadi saya tidak mencatat beberapa dalil dari teman-teman Kristen, ya, mudah-mudahan nanti lebih dipertegas. Saya ingin teman-teman Muslim lebih ke dalil dulu tentang definisi Tuhan kita. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan ambil bagian di akhir juga. Boleh teman-teman Muslim, Tristan dan Ustadz Alif boleh menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Kristen tadi, mana yang tertangkap. Saya sudah catat beberapa, tapi saya rasa Ustadz Alif juga, Tristan juga menangkap, dan saya juga akan masuk ke ranah itu nanti. Kemudian baru teman-teman Kristen pertegas ketuhanan Yesus, kemudian boleh menyanggah apa yang kami sampaikan. Baik, Tristan, dimulai Tristan, Ustadz Alif, dan saya terakhir tim Muslim. Silakan Tristan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 21, ya. Ya Yohanes u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Nah, di sini Allah yang mengklaim bahwa Ia adalah pencipta segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Kemudian Dialah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Misal tentang bumi dan langit, Al-Qisah 9 sampai 11 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian di Al-Baqarah 30 dikatakan, apakah orang-orang kafir Daud tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu satu padu, kami ciptakan, lalu kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan An-Nur 45 di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dari air. Di Al-Luqman ayat 10 dikatakan Allah menurunkan hujan lalu menumbuhkan tanaman. Akhirnya tanaman diciptakan dari air. Ini sains tidak ada yang pernah membantahnya. Bukti bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian tentang tanda-tandanya, misalkan matahari dan bulan beredar pada garis edarnya, diambil 33. Kemudian di An-Naba dikatakan wajah fawqakum sab'an sidada, Allah menciptakan 7 lapis atmosfer, yakni benteng yang kokoh, kalau komet jatuh maka akan jadi hangus, turun ke bawah tinggal debu. Bagaimana Nabi SAW mengetahui tentang stratosfer, ionosfer sampai ozon sana? Ini mustahil. Kemudian dikatakan Dialah menciptakan apa yang di antara keduanya, manusia. Kemudian sesungguhnya kami menciptakan manusia, awal Allah menciptakan manusia dari tanah, Asdah 7 sampai 9, ya. Dan keturunan dari saripati, air yang hina. Air dari mana? At-Tariq 5 sampai 7. Apalah zunal insana mimma khuliq. Apalah manusia tidak mengetahui, tidak tahu bagaimana dirinya diciptakan. Allah menciptakan manusia ini dari air. Kemudian air apa? Khuliqa mimma indafik. Diciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang dipancarkan dari antara ya, tulang ekor dan tulang rusuk. Di situ ada 3 organ, ini seminal vesicle dan prostate gland, kemudian menghasilkan semen. Dari testosteron muncul 2,5 sampai 5%, yakni sperma. Kemudian semen dikumpulkan di antara tulang ekor dan tulang rusuk, kemudian dia memancar.
Kemudian Al-Insan ayat 2, sungguhnya kami menciptakan manusia dari status mana yang bercampur. Ini keturunannya Adam alaihissalam. Ini zigot kalau dalam ajaran biologi. Kemudian masuk ke minum 12 sampai 14. Kemudian dalam alaq ayat 3, lakon min alaq dan seterusnya. Embriologi dari Islam ini min turab, kemudian dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi makhluk yang lain. Ini di artinya 4 lakon min asani taklim. Tidak ada pembantah atasnya. Ini mana Tuhan bagi kami dan Dia layak disembah. Masalah tadi ya, ketika kawan-kawan Kristen menyeberang ke Islam, misalkan dikatakan Isa adalah hakim yang adil. Di hadisnya dikatakan hakman adlan, hakim yang adil. Kalau di Atin ayat 8, ahkam. Ahkam ini isim tafdil, Pak Pendeta. Isim tafdil itu yang super gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 202 maha cepat perhitungannya. Jadi ketika menghitung pahala dan dosa, itu Allah lah yang maha cepat perhitungannya. Mustahil yang namanya Jesus of Christ atau Isa Al-Masih maha cepat perhitungannya dan tidak dikatakan di hadis ahkam tapi hakman. Pahami bahasanya dulu. Kemudian dikatakan berkuasa, dia hanya diberi kuasa. Pak Pendeta di sini ternyata saya rasa melakukan kesalahan ya. Di Matius 28 ayat 18, kepadaku diberi ya, diberi gitu loh. Dan kekuasaannya di 1 Korintus 15 ayat 24, kuasanya itu sudah diserahkan ke kaki Bapa. Ini beda di Ayub 1 ayat 16. Ayub 1 ayat 16, lalu Tuhan memberikan kekuatan kepada iblis. Kekuatan iblis ini tidak pernah diserahkan kembali kepada Bapa. Ini aneh. Nah, kemudian kata Pak Pendeta tadi, bisa mengabulkan doa, bisa mengampuni dosa. Di Yohanes 8 nomor 10, dosamu telah diampuni, bukan kuampuni. Kalau masalah mengampuni dosa, Yohanes 20:23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya telah diampuni. Jika kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosanya masih ada. Kemudian di Yohanes 6 ayat 15 dikatakan, Matius 6 ayat 15 dikatakan, jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Jadi kalau ini ada pemaksaannya, di mana ketika kita tidak mengampuni dosa orang, maka kita masuk neraka. Aneh. Nah, kemudian masalah mengampuni dosa di sini, kawan-kawan tidak memahami di Yohanes 14 ayat 14. Berdoa dapat padaku dalam namaku, aku akan mengerjakannya. Di ayat 24 dikatakan, apa kata Yesus ini terakhir? Firman yang kamu dengar bukan daripadaku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Matius 18:19 yang mengabulkan adalah Bapa. Masalah mukjizat mungkin nanti bisa diteruskan oleh host ya di Kisah Para Rasul 2:22. Sekian dan terima gaji. Silakan, Ustaz Alif. Silakan Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, ada beberapa poin yang disampaikan lah. Ini menarik buat kawan-kawan Kristen ya, kita pegangan ya. Biar tadi kan sudah mulai loncat pagar, saya izinkan mengobrak-abrik kalau ada hama di sana atau banyak rumput yang mengganggu ya. Begini, ketika membahas tentang Al-Masih di dalam Al-Quran, maka kami sudah jelas dan finish. Ayatnya di Al-Maidah 17, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah, keluarlah dari keimanan yang sesungguhnya ketika dia meyakini bahwa Al-Masih, Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Artinya Tuhan itu adalah Al-Masih putra Maryam. Maka dia sudah keluar dari konsep kebenaran Tuhan. Karena apa? Di situ Tuhan bisa saja mengatakan, bisa saja aku membinasakannya. Karena kategorinya Al-Masih itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang namanya makhluk yang diciptakan masuk kategori bagaimana Tuhan bisa saja membinasakannya. Nah, sekarang apapun dalil yang Anda bawa di dalam Al-Quran tidak akan menggugurkan ayat ini, karena semua itu merujuk kepada ciptaan Tuhan. Ya, ketika tadi mengutip surah An-Nisa 171, di situ jelas justru perintahnya wala taqulu salasah, jangan engkau berkata tiga, intahu khairul lakum. Hentikan, itu lebih baik bagimu. Karena apa? Karena Anda yang menuhankan manusia. Jangan berkata seperti itu. Wala taqulu salasah ya. Di ayat itu jelas. Jangan engkau berkata tiga, karena itu lebih baik bagi kamu. Oke, sekarang kembali ya. Merujuk yang saya sampaikan tadi, banyak sekali ayatnya. Di antaranya di Al-Muluk ya, ayat 2, dan juga di surah At-Taubah ayat 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi mi waliyyin wala nasir. Jadi Tuhan yang sesungguhnya adalah
pemilik kerajaan langit dan bumi. Siapa dia? Yang menghidupkan dan yang mematikan dan menjadi pelindung. Ketika ada yang bukan pemilik langit dan bumi, dia bukan Tuhan. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Penerima tangan di bawah itu bukan Tuhan. Yang memberilah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka gugur konsepnya. Lalu kedua, yang menghidupkan, yang memberi kehidupan, yang mengatur, memberi rezeki, bukan dihidupkan. Ketika ada seorang manusia diurus oleh ibunya, dia diberi kehidupan, diatur, disuplai makanan, dia dituhankan, gagal konsepnya. Itu bukan ajaran para nabi. Wayumit, dan yang mematikan, mutlak Tuhan itu yang mematikan. Ketika ada manusia lalu dibunuh, dimatikan, tadi juga sudah dipakati ada yang dimatikan. Nah, yang dimatikan itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu yang maha mematikan. Maka sudah gagal lagi konsepnya.